Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Balai Belajar Lombok. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPS kelas 7 dengan pokok bahasan manusia, tempat, dan lingkungan. Namun sebelum kita lanjut, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kondisi sekarang ini, di masa pandemi ini, kita bisa terhindar dari wabah yang sedang melanda negara kita. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, supaya kita tetap bisa terus belajar. Dan anak-anakku, pandemi COVID-19 ini bukan halangan kita untuk belajar, bukan halangan kita untuk bisa berprestasi. Oke, mari kita lanjut. Sebelum kita melanjutkan materi kita, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah melalui tayangan video maupun diskusi dan pengamatan melalui media sosial, nantinya peserta didik dengan benar dapat mendeskripsikan pengertian ruang, kemudian menganalisis interaksi antar ruang, dan mengevaluasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam ruang, serta mencari solusi dengan adanya interaksi antar ruang di tengah COVID-19 dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah yang dengan percaya diri dan santun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pokok bahasan kita sekarang adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Tentunya kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini. Kemudian tempat itu adalah di mana makhluk hidup itu berada. Kemudian lingkungan itu adalah bagian yang ada di sekeliling kita. Nah, ini arti dari judul materi kita pada saat ini. Nah, manusia, tempat, dan lingkungan itu berada di dalam ruang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih ruang itu? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, ruang itu mencakup semua tempat yang ada di muka bumi, baik di darat, laut, dan udara. Itu pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Jadi semua tempat di muka bumi, baik di darat, laut, dan udara, itu adalah ruang. Nah, ini pengertian ruang. Sehingga dari pengertian ruang tadi dapat kita simpulkan bahwa ruang itu adalah semua atau sebagian tempat yang ada di muka bumi, baik di darat, laut atau perairan, maupun di udara. Itu pengertian ruang. Saya ulangi sekali lagi, ruang adalah semua atau sebagian tempat yang ada di muka bumi, baik di darat, laut atau perairan, maupun di udara. Itu pengertian ruang. Nah, sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk ruang kita. Bentuk ruang kita terutama ini yang ada di daratan. Jadi bentuk ruang kita itu ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Kalian bisa lihat seperti yang ada di gambar ini. Dataran rendah, kenapa dikatakan dataran rendah? Karena jarak dari permukaan laut itu adalah 0 sampai 200 meter.
MDPL, makanya dia dikategorikan sebagai dataran rendah. Kemudian dataran tinggi, kenapa dikatakan dataran tinggi? Dataran tinggi itu adalah ketinggiannya itu lebih dari 400 mdpl meter dari permukaan laut, makanya dia dikatakan dataran tinggi. Nah, inilah bentuk-bentuk ruang kita. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis ruang. Ruang itu dibagi menjadi 3. Ada ruang absolut. Ruang absolut di sini maksudnya adalah ruang yang dipandang terpisah dari keberadaan benda di dalamnya, yang bersifat tetap dan tidak dapat berpindah. Ini pengertian dari ruang absolut. Saya ulangi, ruang yang dipandang terpisah dari keberadaan benda di dalamnya, yang bersifat tetap dan tidak dapat berpindah. Ya, misalnya muka bumi kita, permukaan bumi kita ini, di situ di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, di situ ada udara dan makhluk-makhluk hidup yang lain, itu ada di dalam ruang absolut di atas muka bumi kita ini. Nah, kemudian ruang relatif, ruang yang sewaktu-waktu bisa berubah, yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Artinya, ruang relatif ini adalah ruang yang dinyatakan dalam bentuk dimensi yang menunjukkan tingkat keterjangkauannya dalam konteks hubungan antar ruang. Ini pengertian dari ruang relatif. Jadi ruang yang dinyatakan dalam bentuk dimensi yang menunjukkan tingkat keterjangkauannya dalam konteks hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ruang relasional. Ruang relasional ini adalah ruang yang berkaitan dengan kegiatan manusia, yang membedakan ruang tempat tinggal mereka dan tempat bekerja. Ini disebut dengan ruang relasional. Karena masyarakat kita sekarang ini membedakan antara di mana ruang tempat dia tinggal, kemudian di mana ruang tempat dia bekerja. Nah, itu disebut dengan ruang relasional. Kita lanjut, aktivitas manusia di dalam ruang. Apa saja aktivitas manusia di dalam ruang ini? Secara umum, aktivitas manusia di dalam ruang itu dibagi 3. Yang pertama ada urbanisasi. Urbanisasi sendiri di sini artinya adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ini pengertian dari urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, kalian bisa melihat gambar di video ini. Jadi ini adalah proses perpindahan masyarakat kita dari desa ke kota. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan, apa yang mendorong masyarakat kita sehingga banyak yang pindah dari desa ke kota? Yang mendorong hal ini terjadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat kita itu pindah, melakukan perpindahan dari desa ke kota. Yang pertama, ada faktor pendorong dari desa. Faktor pendorong dari desa, yang pertama, sarana di desa itu, sarana dan prasarananya masih kurang. Pekerjaan masyarakat juga masih kurang, upah buruh di desa itu rendah, fasilitas di desa itu masih kurang. Ini faktor yang mendorong masyarakat kita pindah ke kota. Adapun faktor yang menjadi daya tarik di kota atau faktor penarik dari kota sehingga masyarakat desa itu banyak yang pindah dari desa ke kota adalah, yang pertama, sarana di kota itu, sarana dan prasarananya lengkap.
Kemudian pekerjaan di kota juga lebih banyak dibandingkan dengan di desa. Kemudian upah buruh di kota itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah buruh yang ada di desa. Dan yang keempat, fasilitas di kota itu lengkap, baik dari sarana pendidikannya, kemudian sarana kesehatannya, kemudian perkantoran dan sebagainya. Makanya orang-orang desa ini melakukan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Kemudian aktivitas yang kedua yang sering dilakukan oleh masyarakat kita yaitu adalah hubungan sosial. Melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, itu pengertian dari hubungan sosial. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalian bisa lihat gambar di samping ini. Ini adalah merupakan contoh hubungan sosial. Kemudian yang ketiga yang sering dilakukan oleh masyarakat kita di dalam ruang itu adalah interaksi sosial. Nah, ini. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang disertai dengan tindakan. Nah, ini perbedaannya antara hubungan sosial dengan interaksi sosial. Di dalamnya itu ada tindakan. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Gambar interaksi sosial antara seorang guru dengan muridnya. Nah, ini. Nah, jadi ketika seorang guru ini memberikan pertanyaan kepada muridnya, muridnya langsung angkat tangan. Nah, ini artinya bahwa di dalam proses belajar mengajar ini terjadi yang namanya interaksi sosial, di mana di dalamnya itu ada tindakan yang berisi aksi dan reaksi. Jadi gurunya memberikan aksi dengan memberikan pertanyaan, kemudian muridnya langsung angkat tangan, bereaksi dengan kemudian menjawab pertanyaan dari gurunya. Nah, ini yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, jadi yang tadi adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kita di dalam ruang. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi antar ruang. Ya, ini. Kalau yang tadi itu interaksi sosial, sekarang kita akan membahas interaksi antar ruang. Pertanyaannya adalah kenapa interaksi antar ruang itu juga bisa terjadi? Karena masing-masing ruang di muka bumi ini itu memiliki perbedaan. Itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang yang satu dengan ruang yang lain. Adapun syarat terjadinya interaksi antar ruang, jadi syarat terjadinya interaksi antara ruang yang satu dengan ruang yang lain, yang pertama adalah untuk saling melengkapi. Nah, ini kondisi saling melengkapi terjadi apabila di suatu wilayah memiliki perbedaan di dalam komoditas. Kalian bisa lihat contoh berikut ini. Jadi ruang di desa Sembalun dengan desa Labuan Haji ini tempatnya berbeda, ruangnya berbeda, komoditasnya pun berbeda. Sembalun memiliki banyak komoditas hasil pertanian, sedangkan Labuan Haji memiliki komoditas perikanan. Sehingga perbedaan inilah nanti yang menyebabkan terjadinya interaksi antara Sembalun dengan Labuan Haji, karena di sini ada perbedaan komoditas antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Kemudian syarat yang kedua, syarat terjadinya interaksi antar ruang yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara di sini
merupakan sebuah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Kalian bisa lihat contohnya juga di sini. Kembali saya tampilkan, ini adalah ruang Desa Sembalun, ruang Desa Labuan Haji, dan Desa Pringgabaya. Nah, jadi kalian bisa melihat bahwa ruang Sembalun ini jaraknya dengan Labuan Haji ini lebih jauh dibandingkan dengan ruang yang ada di Pringgabaya, sehingga kesempatan antara ini menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang yang satu dengan ruang yang lain, atau tempat yang satu dengan tempat yang lain, karena dipengaruhi oleh jarak antara ruang tersebut, sehingga lebih sering terjadi hubungan antara Sembalun dengan Pringgabaya karena di sini jaraknya dekat, tidak terlalu banyak memakan biaya, sehingga dibandingkan dengan Desa Labuan Haji, sehingga besar kemungkinan interaksi antara Desa Sembalun dengan Desa Labuan ini nanti akan lebih sering terjadi. Syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, ini kemudahan transfer di sini maksudnya adalah kemudahan di dalam mengirim barang, kemudahan di dalam menyalurkan barang antara desa yang satu atau ruang yang satu ke ruang yang lain. Kalian bisa melihat contohnya di sini. Desa Sembalun yang komoditasnya bahan-bahan pertanian, hasil pertanian, kemudian nanti akan dikirim ke daerah yang lain, tentunya ini juga perlu mempertimbangkan fasilitas sarana prasarana yang akan digunakan untuk mentransfer, sehingga nanti akan terjadi interaksi antara ruang yang satu dengan yang lain. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, Sembalun dengan Labuan Haji, ini jembatannya putus misalnya. Nah, ini tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan. Sementara Desa Pringgabaya akses jalannya bagus, maka para petani di Desa Sembalun ini memilih mengirim komoditas pertaniannya ke Desa Pringgabaya. Ya, begitu juga dengan Pringgabaya, nanti akan lebih sering melakukan interaksi dengan Desa Sembalun karena akses jalannya bagus dan tidak terlalu makan biaya. Nah, ini syarat terjadinya interaksi antar ruang. Nah, demikian materi kita pada saat ini, dan nanti setelah itu anak-anakku kita lanjutkan dengan latihan. Nanti dijawab soal latihan ini di lembar kerja pertama. Di sini ada 10 soal, nanti dijawab di bukunya. Ada 10 soal pilihan ganda. Dan yang terakhir nanti ada lembar kerja kedua. Nanti anak-anakku amati gambar berikut ini dan buatlah penjelasan tentang kegiatan interaksi antar ruang berikut yang sesuai dengan hasil pengamatan kalian masing-masing. Nah, ini. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan diskusinya melalui media sosial yang lain. Sekian, assalamualaikum.